Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam pengajian Ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslihin. Maka hari ini akan saya bahas surat Al-Ahzab 18 dan 19. Dan disambung oleh surat Al-Ahzab ayat nomor 45 dan 46. Maka kami persilakan saudara Habib untuk membaca di 4 ayat tersebut. Maka silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ya'lamu wahul mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tu nal ba'sa illa qalilan asihatan alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanduruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yuhsa alaihi minal maut fa idza dhahabal khawfu salakukum bil sinatin hidadin asihatan alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika ala Allahi yasiran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubasyshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan muniran. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang telah membaca surat 4 ayat tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan pengajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan saya baca lagi ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ya'lamu Allahul mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalilan. Ya, saya terangkan dulu surat Al-Ahzab ayat nomor 18. Saya jelaskan. Qad ya'lamu Allahu mu'awwikina minkum. Ya. Qad ini takkid. Ya, sungguh Allah mengetahui, ya, mu'awwikina minkum. Lah, memnya ini menunjukkan pelakunya, orangnya. Mu'awwikina minkum, jadi orang-orang yang menghalangi dari kamu sekalian, ya. Wal qailina li ikhwanihim, dan orang-orang, ya, ini isim fa'il, ini isim fa'il sama, ya. Cuma ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih, ya. Kalau wawunya ini waw atau qailina ini sama, ini kedudukannya. Li ikhwanihim, nah ini khalun aja. Jadi orang-orang yang berkata kepada saudara mereka, jadi orang-orang yang menghalang-halangi itu, ya. Halumma ilaina, lah ini halumma ini isim fi'il amr. Nah, kan isim ini, ya, tapi berfungsi sebagai fi'il, itu namanya isim fi'il amr. Halumma, marilah, nah, marilah ilaina, kepada kami. Artinya itu memanggil
saudara-saudaranya ya yang ingin untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Walayatunal ba'sa, mereka itu tidak mendatangi ya suatu ikut perang, kata lupa saya perang, kecuali sedikit. Jadi sekelompok ada yang ikut, ada yang tidak. Itu ikut perang maksudnya itu. Jadi yang ditekankan di sini haluma. Haluma ini isim fi'il amr. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari'. Nah ini salah. Ada isim fi'il amr. Jadi isim yang berfungsi beramal seperti amalnya fi'il, itu isim fi'il amr namanya ya. Jadi halumah itu isim fi'il amr, awas itu. Seperti ta'alu, nah, marilah, nah itu sama itu. Asikhatan alaikum, nah asikhatan ini sigot yang tanpa diketahui fi'ilnya, langsung asikhatan dibaca tanwin ini, dibaca tanwin nih, asikhatan. Nah, ini artinya kikir ya, atas kamu kalian ya. Jadi tanwinnya ini, nasabnya ini karena domir li'na ya'tuna ini hal maf'ul mutlak daripada fa'ilnya. Nah, ini jadi ini halun, nah, maf'ul mutlak daripada fa'il daripada ini ya. Atayatu, nah, yang, nah itu ini dihilangkan, ini masuk ini. Alaikum fa idza ja'al khaufu. Jadi apabila fa ini jabi terbibi, idza ini dzorof, ja'a fi'il madi, khaufun ini fa'ilnya. Jadi apabila ketakutan telah datang ya, kepada orang-orang yang ini ya, haluma itu mengatakan haluma tadi itu ya. Itu ra'aitahum yanduruna ilaika, ya kamu ya, jadi yang mendengarkan itu ya, akan melihat, kamu melihat mereka ya, yanduruna ilaika, dia tuh mereka itu yang mengatakan untuk saudara-saudaranya itu, ya kamu melihat, kamu itu taduru ayunuhum ya. Jadi bola mata mereka itu berbolak-balik, ya, itu mendelik lah karena gitu ya. Seperkalazi yaksa anahi minal mauti, seperti orang yang mendapatkan suatu kematian alaihi. Jadi orang-orang yang muawwikina, yaitu menghalang-halangi dari segi ibadah pada Allah, sabilillah, perang termasuk itu untuk membela agama Allah, itu mengatakan bila kamu melihat, jadi orang yang diberitahu di haluma tadi dipanggil ya, melihat orang yang dipanggil itu taduru ayunuhum, jadi bola mata mereka itu taduru, itu ya mendelik lah, bisa kan berputar arah dari kanan ke kiri, kanan ke kiri itu, seakan-akan dia itu menghadapi kematian. Jadi ini tanda-tanda kalau bila pengikut saya yang mendapatkan suatu saudara atau siapapun juga dalam menjenguk orang yang mau wafat sakaratul maut itu, perhatikanlah ini matanya, bola mata itu, iya, perhatikan bola mata itu. Ini tanda-tanda bagi kita orang ini harus memperhatikan itu sakaratul maut itu.
pasti bola mata yang melihat itu di hadapan ya sebelum wafat Sakatul Maut itu bola matanya itu pasti mendelik atau ke kanan ke kiri seakan-akan ada yang dilihat gitu. Nah, itulah tanda-tanda mau innalillah itu. Mari kita ini perhatikan masalah ini biar kita ini hati-hati. Fa idza dzhabal khaufu, maka apabila rasa ketakutan itu pergi, nah, salakukum bi alsinati khidatin. Wah, mereka itu ya mencaci kamu sekalian, ya mencaci kamu sekalian dengan lisan yang tajam. Ya. Jadi setelah rasa takutnya itu hilang ya, mereka orang-orang yang ini haluma tadi itu, mereka tuh mencaci kamu sekalian yang beriman tuh ya, dengan lisan yang tajam, mencaci maki segala-galanya. Asihatan, ya pikir atas bakil atas kebaikan. Mereka tidak mempercayai hal-hal yang apabila kita mau sholat, taruhlah itu beribadah pada Allah, dia itu tidak percaya betul. Fa'akhbatallahu, maka Allah itu menghilangkan, menghapus amalan mereka yang dikatakan amalnya itu baik untuk di dunia. Taruhlah dia itu orang kafir ya, membantu orang-orang miskin ya. Lepas itu ikhlas dan tidak fa'akhbatallahu, Allah itu pasti menghilangkan, tidak ada apa-apanya itu. Nah, itu kan banyak itu sekarang itu orang kafir umpamanya menaikkan umroh padahal dia orang kafir. Nah, katakan amal saya ini pernah ini oleh Allah akhbato, dihapus, ya itu dihilangkan, tidak berguna. Maka nazalika alallahi yasiran, hal seperti itu katanya Allah itu mudah. Karena dalika alallahi yasiran, ya. Dialah ya seperti itu, dalika demikian mudah atas. Jadi untuk menghilangkan amalan-amalan itu bagi Allah itu mudah. Itu. Jadi sekali lagi ayat inilah kita coba pelajaran. Kalau kita ini menjenguk orang yang sakitnya sudah parah, lalu kan itu dilihat saja tanda-tandanya itu. Bola mata itu, taduru a'yunuhum. Jadi ya perlu, ini suatu peringatan untuk kita. Jadi jangan kita kalau menjenguk atau mendatangi orang yang dalam sakit parah, jangan takut. Ini sudah ada tanda-tandanya itu. Jadi jangan kita gini ya, maaf lah ya, pokoknya ya jenguklah itu, lihat-lihat itu. Kalau bola matanya sudah mendelik ke atas, ke samping, ke kiri, nah ini berarti ini menghadapi kematian dia. Jadi sekali lagi ayat ini merupakan suatu pelajaran untuk kita orang yang masih sehat ini, yang diberi karunia oleh Allah kesehatan. Jadi kita menjenguk orang sakit yang sudah parah, ini harus, tidak parah pun juga kita harus, itu hak orang muslim, antar muslim. Kita harus menjenguk, menziarahi orang yang sakit. Siapa tahu kalau dia sakitnya itu sudah parah, sudah mendekati sakaratul maut.
Lah untuk mengetahui sakaratul mautnya dia itu, ya ini taduru ayunuhum, seperti orang yang ketutupan kali kematian. Yaksha ini kan tertutup ya, dinaungi ya, rasa ketakutan dia. Ya iya, makanya ini ayat ini supaya diperhatikan. Al-Ahzab 19. Ya, sekarang saya lanjutkan Al-Ahzab 45 dan 46. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan muniron. Ini Rasulullah yang dipanggil, ini Nabi semua boleh itu. Ya, karena ini Nabi, jadi umum dia yang diangkat oleh Allah itu Nabi banyak ya. Sekitar kalau yang jelas itu ada 25 itu kan Nabi dan Rasul ya Nabi. Kalau Nabi itu banyak ribuan ya, bukan ratusan ribuan. Jadi hai Nabi, kami sungguh mengutus kamu sebagai apa? Menyaksikan, memubasiron, memberi kabar gembira, wanadiron, ya memberi peringatan, wada'iyan ilallahi, menyeru kepada Allah, yaitu tauhid. Ini masalah ibadah kepada Allah, jangan selain daripada ini pun juga bi'idni, dengan izin Allah. Wasirojan muniron, dengan apa dia itu? Sirojan muniron, pelita yang terang. Jadi Al-Quran ini Al-Quran. Jadi kita ini berdakwah, jangan lepas daripada sirojan muniron. Ini dan kalau kita berdakwah itu terlalu banyak hadis-hadis yang Al-Qur'annya ditinggalkan, kan diambil cuma sedikit. Ini salah ya. Ini sirojan menurut Nabi sendiri disuruh ya oleh Allah, salah satunya ini wasirojan muniron ya, jadi pelita yang terang. Jadi pelita yang terang itu apa? Ya Al-Quran ya. Kalau sunnah Rasulullah itu melalui hadis, yang jelas itu Al-Quran didahulukan, baru hadis. Tuh. Jadi apa? Syahidan, sebagai penyaksi. Apakah umat para nabi itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui nabinya tadi itu ya, wa nadhiron, mubashiron, memberi kabar gembira dengan surga ya, wa nadhiron, dengan peringatan ya neraka, ada iyan ilallahi, menyeru kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain daripada Allah. Ini pun juga biini, dengan izinnya. Jadi bukan karbi dewi, kan gitu. Dengan apa? Wasirojan muniron, dengan pelita yang terang. Apa itu sirojan munir? Ya Al-Quran ya gitu. Jadi para dakwah itu, juru-juru dakwah itu kemukakan dulu ayat Pak yang banyak, apa asalkan berkaitan, baru dikasih hadis ya gitu. Jangan hadisnya dulu baru Al-Quran ke belakangan, itu tidak bisa, salah ya. Ini sirojan mungkin. Jadi Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu dikemukakan terlebih dahulu. Jangan langsung hadis ayatnya terakhir, salah ya. Ini sirojan muniron ini ya. Jadi
itu semua nabi pasti akan nanti sebagai penyanyi dari umatnya, dan masanya dia mubasyiron, memberi kabar gembira. Ya ini apa? Surga, ya. Amalan yang baik dibalas dengan amalan yang baik. Ya. Wanadiron, memberi peringatan. Oh, peringatan apa? Bila kamu meninggalkan suatu perintah dari Allah, ya resikonya nanti neraka. Gitu. Ya cara dia itu memberi fatwa itu dengan izinnya dia pakai sirojan muniron, pelita yang terang. Apa itu? Aliyah Al-Quran. Ini ada hadis yang berkaitan dengan perintah Rasulullah, perintah Allah pada nabi-nabinya. Wa akhraja Ahmad wal Bukhari wa ghairuhuma an Atha ibni Yasar qala laqitu Abdallahi ibn Amru na Asi. Ya. Jadi hadis ini yang mengeluarkan dari Ahmad, Imam Ahmad, bukan Ahmad kita orang ini, ndak, Imam Ahmad yang mempunyai kitab itu ya. Dan Al-Bukhari ini sudah terkenal dia. Wa ghairu, selain daripada keduanya itu. Dari Atha ibnu Yasar, ya, dia berkata, laqitu Abdullah ibn Amru ibn Asi. Jadi Atha itu bertemu dengan ini Abdullah itu, ya. Maka dia itu berkata, si Atha itu, ya, fakultu, maka saya berkata, ya, akhbaroni, beritahukanlah aku. Dan nunnya ini nun koya, ya mutakalim, awas itu. Ini kalau dia hadis itu jelas ditulis. Kadang-kadang di Al-Quran itu ada ditulis, ada yang tidak. Jadi inilah yang menunjukkan akhbaroni, ya, beritahukanlah aku, iyanya ini. Kan gak bisa akbari, gak boleh. Gitu. Ini bahkan nun koya sering saya katakan, bila bertemu pada ayat-ayat Al-Quran ada nun yang dikasroh, baca biar ndak keliru nanti artinya. Iya, maka itu atau bahkan saya mengatakan, Amr itu mengatakan, beritahulah kan aku tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taurati, di dalam kitab Taurat. Ya kemarin kan saya katakan, ya kita boleh mengimani, mempercayai kitab Taurat, Injil, Zabur, ya. Tapi gak usah kita mempelajari, ya. Ini kebetulan yang ditanya ini orang-orang Yahudi, ya, gitu. Yang mengikuti agama Yahudi, yaitu Taurat itu, mau pegang kitab Taurat, ya tanya itu, siapa itu? Atau bin Yasar itu bertanya kepada Amr bin As, ya. Ya, beritahukanlah aku tentang sifat Rasulullah di dalam Taurat. Nah, jadi sifatnya Rasulullah itu di dalam kitab Taurat itu sudah ada ditulis itu loh. Nah, fakola ajal, lah ini awas ingat ya, ajal itu huruf jawab ini, huruf jawab itu kan ada banyak itu 6 kalau enggak 7 ya. Nah, salah satunya ajal, ya, ai, jairi, ya, inna, ya, la, kala, nah, ajal, kala. Nah, ini huruf-huruf jawab itu. Naam, ajal, ai, jairi, inna, la, kala, bala. Nah ini termasuk ajal ini. Iya betul, benar. Nah, akan saya kemukakan taruhlah gitu.
wallahi, jadi wau kosam, demi Allah. Kalau mengetahui ini waunya kosam, ini lamnya ini la mausufu, benar disifati di dalam Taurat. Nah itu, ini hadis itu, hadisnya ada ono harokati. Alhamdulillah saya bisa memberi harokat karena saya belajar ya. Jadi Abdullah bin Amr itu mengatakan aja dia benar ya, demi Allah la mausufu, betul sifat di dalam Taurat itu bifa disifatihi, sebagian dari sifatnya di dalam Al-Quran. Jadi sifatnya Rasulullah itu yang ada di Al-Quran ya, itu juga ada di Taurat. Nah, makanya itu yang kita ini cukup untuk iman aja. Nah, karena sudah sifat-sifat Rasulullah itu sudah termasuk di dalam Al-Quran. Buat apa kita mempelajari Taurat sedangkan di Al-Quran sudah ada sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat. Ya gitu, kemarin kan gitu, 2 minggu yang lalu gitu. Iya. Ini apa buktinya? Nah ini baru dia tuh Amr bin As itu ya membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa harzal li ummiyina. Nah ini setelah ayat ini ya, ayat ini baru hadis. Nah, ini keterangan daripada Amr bin As tadi itu. Wa harzal li ummiyina, dia memelihara orang-orang yang buta huruf. Ini sifat Rasulullah ini ya gitu. Anta abdi, katanya Allah, engkaulah hambaku dan warasuli, dan utusanku, samaitukal mutawakkili. Nah ini Allah sendiri yang memberi nama ini. Saya memberi nama kamu itu mutawakkili. Berarti nama Rasulullah ini mutawakkil. Nah, selain Muhammad Rasulullah itu mutawakkil, saya memberi nama kamu ini Muhammad mutawakkil. Ini nama julukan Rasulullah ini. Kalau Al-Amin itu kan orang Yahudi, orang Quraisy itu memberi julukan Al-Amin. Kalau ini Allah sendiri, saya memberi nama kamu mutawakkil. Jadi ini, jadi julukan Rasulullah itu mutawakkil, orang yang bertakwa, menyerahkan diri, tawakal loh. Laisa ba'dun wala ghalidun, wa tidak keras dan tidak kasar ya. Ini sifat Rasulullah. Gak ngamuan gitu. Wala sahabu bil aswaki, dan dia itu tidak menyeret. Sahabu itu bil aswak, berarti keliling pasar kan ya, itu enggak gitu. Ini sama Rasulullah ini paling sampai belum kenal tuh ya. Nama Rasulullah julukannya Allah sendiri, sama itu kah mutawakkili ya. Ini sifat Rasulullah itu sifat satu ya, menjadi saksi. 2, memberi kabar gembira. 3, memberi peringatan. Bahkan zali ummiyina, memelihara ya, menjaga orang-orang yang buta huruf ya. Semua rata-rata orang buta huruf zaman dulu itu ya. Nah makanya Al-Quran ada perbedaan bacaan ini ya gitu ya. Rasulullah sendiri kan nggak bisa baca waktu itu. Al-Quran itu kasih tuntun oleh Ibrahim, oleh malaikat
dia termasuk hambanya Allah dan utusannya Allah. Nah, semuanya ini Rasulullah itu dinamakan samai tukal mutawakili. Allah sendiri yang memberi nama kamu Muhammad mutawakili. Ini salah satu nama yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad. Kalau Rasulullah Salomo ini kan titel lah ya. Nama aslinya mutawakil. Insya Allah para pendengar saya yang sering mengikut belum mengenal ini mutawakil. Ya, kamu kenal nama? Iya, ini baru ini mutawakil. Nah, gitu. Dia orang yang tidak namuan, kholidun, kasar, enggak ya, dan tidak berjalan di pasar itu. Wala takzil bisayyiati sayyiatu, dan tidak ya Rasulullah itu tidak suatu keburukan dibalas dengan keburukan, tidak. Ini salah satu sifatnya juga. Walakin tahu batas pahu, akan tetapi dia itu memberi maaf dan berlapang dada. Jadi jangan, Rasulullah, sifatnya Rasulullah itu ini semua ini 1, 2, 3, 4 ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 sifatnya Rasulullah. Ditambah oleh Imam Ahmad lan yakbido bidohu mohu hatta yuqima millatu iwajai. Jadi oleh Imam Ahmad ditambahi dia, sekali-kali Allah itu tidak mencabut nyawanya ya, yakbido ya, karena ajalan ini dibaca dot fathah. Ini kan amil nasob. Nah ini amil nasob ini. Nasob. Nah makanya tuh kalau mau belajar ilmu mengharokati suatu tulisan bahasa Arab ya, tata bahasa harus belajar ilmu nahwunya. Ini ajalan ini. Nah, makanya lan ini menasukkan fi'il mudhari ini yakbido, punya ini maf'ul bih. Nah, kobado yakbudu. Nah, kobado yakbudu, karena ini kemasukan lan. Nah, berarti yak budo yak ya yak bido. Yak bido ini adalah ini yang dibaca pasrah. Itu kalau kalian mau belajar ilmu nahwu bisa memberi harokat tulisan Arab gundul istilahnya itu. Itu kan fungsinya di situ ilmu nahwu itu. Tapi memberi harokat ini tidak sembarangan. Nah, hatta yukima milatu. Nah ini juga sama. Hatta yukimu, yukima ini fi'il mudhari ya. Majhul, milatu ini sebagai naibul fa'ilnya. Sehingga agama itu tetap agama yang ditegakkan dari iwajin agama-agama yang bengkok. Nah ini juga perintah Rasulullah ini, perintah Allah pada Rasulnya. Dan harus mengatakan ayyakulu la ilaha illallah. Ini ketauhidan. Bi'an ini, ba ini harfur jar, an ini an masdariyah, sama dengan ini, kata sama dengan lan tadi. An yakulu ini kan nonnya hilang itu, asalnya kan yakulu. Nah asalnya gini, ola yakulu. Nah
karena kemasukan an itu an yaku lu nunnya hilang diganti alif karena ini jamak. Nah, gitu ya. Katakanlah dengan la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini harus dibaca illallah, jangan gitu. Harus dibaca ini illallahu. Banyak itu orang baca Allah. Kadang-kadang itu la ilaha illallah dibaca la ilaha illahu. Jangan, itu rusak nanti artinya. Fayaftahu biha ayunan umyan, maka dengan ayat Al-Quran itu dia membuka mata-mata yang buta. Jadi sebelumnya dia itu nggak ngerti apa-apa ini ayat Al-Quran apa maksudnya. Ya, maka dengan adanya dakwah dari Allah dan Rasulnya itu, ya harus baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka dengan itu maya payah tahu biha akhirman umyan, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka mata yang buta itu akan payah tahu terbuka nih. Tahu gini ayat itu begini maksudnya. Nah, kemarin surat Ar-Rum itu kan gitu. Makanya ini saya loncati ke situ surat Ar-Rum. Sebelumnya akan sesudah Ar-Rum kan ada Luqman, surat As-Sajdah, baru Al-Ahzab. Nah, karena berkaitan dengan inilah saya loncati itu surat Al-Luqman sama As-Sajdah. Wa adana suman, dan telinga yang budak. Ya, ya. Wa quluban gulfan. Jadi terbuka semuanya dengan biha ini ayat Al-Quran itu. Jadi mata yang buta baru bisa mengetahui kehidupan di dunia itu menurut agamanya, menurut perintah Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah. Wa azana suman, dan telinga yang budak tuli, ya, nggak mau mendengarkan hal yang baik menurut ayat Al-Quran itu begini-begini, nggak mau dia. Akhirnya dia tuh oleh Allah dibekasi rahmat itu bisa azana suman, dan hati yang tertutup hulfan, bundel, hati yang tertutup itu. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya itu 2125, supaya dilihat itu yang punya imam kitab Al-Bukhari, ya. Dan Imam Ahmad juz 2 100, nomor hadisnya 174. Nah, sekali lagi keterangan saya ini mengenai satu bab, kita harus mengetahui itu tanda-tanda orang yang mau wafat. Ya. Yang kedua, nama Rasulullah itu mutawakil, salah satu nama. Kalau orang Quraisy, bangsa Quraisy memberi julukan Al-Amin. Ya. Kalau Allah sendiri memberi nama mutawakil. Nah, disitulah di ayat Al-Quran itu termaksud ada di Taurat juga ada, tapi sebagian. Tapi yang jelas di ayat Al-Quran itu ini saya sebutkan tadi itu. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan saya punya uraian dalam pengajian ayat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.